Balik lagi bareng kita, Banyak Cakap Official. Kali ini di podcast Minggu, kita mau nemenin teman-teman ngobrolin soal musik. Kenapa jadi bahas musik, Andre? Tadi kan kita mau bahas vokal. Ya sama aja sih itu, musik sama vokal. Ya irama lah, Roma Irama. Ya. Waduh. Bisa masuk, Pak. Enggak, karena ini kan tadi kemarin tuh aku lagi nonton Indonesian Idol, lagi rame kan Indonesian Idol kan. Nah aku pengen ikut, jadi aku mau menseriusin suaraku nih. Jadi aku minum jamu, tapi pasak bumi. Iya. Bisa pasak bumi. Oh, yang sekarang ini ya Indonesian Idol. Yang sekarang Indonesian Idol ini ya, buka online ya. Buka online gitu kan. Ya udah aku lagi prepare tenggorokanku. Aku juga. Banyak sih yang bilang suaramu bagus sendiri gitu. Jadi aku mulai pede gitu. Satu orang kan yang bilang kan. Kenapa langsung pede kau yang ngomong satu orang? Enak aja. Satu orang. 4 Keluarganya lah. Bapakku, emakku, abangku, kakakku sih paling jujur. Apa katanya? Ya dibilangnya bagus suaramu katanya gitu. Bisa aja bercocok tanam lah ya. Bukan dibilangnya bagus suaramu kok katanya gitu. Cuman pakai headset dia. Dengerin musik. Berarti nggak dengar dah. Iya. Berarti nggak dengar dah. Jadi situlah mulai melemah statistik yang mengatakan bahwa suaraku bagus. Disinilah mau cari-cari guru vokal aku. Oh, ada nggak kalian yang kenal guru-guru vokal? Ada tetanggaku. Tetanggamu? Iya, guru BP dia. Kan penyanyi. Kan harusnya di vokal. Iya, kan kau harus diajar dulu baru nyanyi. Oh iya, vokal dong. Mas dicalang rambutnya ya. Dicalang. Bahasa Medan kan calang. Tapi aku lebih suka dengar musik aja sih sama lagu gitu. Oh, oke. Penyanyi yang kau suka, Ton? Aku nggak nengok penyanyinya sih, lagunya. Iya, siapa? Lagu apa? Aku ngasal pude tahun Naburuki. Iya. Ngasal pude tahun Naburuki. Oh mampu. Ya gitu. Jangan itu lah. Andri, penyanyi dangdut mana yang kau suka goyangannya? Kalau kalau sekarang ini sih Wika Salim. Oh, Wika Salim. Ya. Luar biasa. Betul. Tawa juga, Pak. Kok aku tahu ya? Tapi di balik itu semua kita harus bahas kok bisa orang penyanyi itu bagus-bagus suaranya gitu. Kok bisa penyanyi benar suaranya? Ada juga penyanyi dong. Suaranya. Kan namanya udah penyanyi. Kecuali kita kan biasa. Kita nggak tahu di belakang itu dia ngapain gitu. Oh, usahanya apa? Usaha dia untuk apakah dia usahanya dagang? Enggak ada hubungan. Atau semir sepatu kan usaha kan? Waduh. Aku kan merasa aku bertalenta kali kan. Nah, kawanku teknik harus ditingkatkan tekniknya. Nggak harus talenta nggak sekedar talenta, teknik. Ya udah kemarin aku ke kampus nyari teknik yang lagi buka teknik mesin. Wah, mau melucu lagi Anda ya. Wah, tidak habis-habis ya lucuannya ya. Wah, maksudku ada nggak kawan-kawan kalian gitu, entah siapa lah yang kalian kenal. Tapi kayaknya kita harus undang pelatih yang udah terkenal di Medan juga. Oh iya. Siapa tuh? Ada kenal Ton? Kenal. Nggak kenal lah, tahu. Oh, tahu. Oke. Ya udahlah kita panggil aja lah langsung ya kan? Iya. Karena sayang suaraku katanya punya ciri khas katanya. Apalagi kan ini sudah mau dekat pilkada, jadi kita panggil Bobi Nasution ya. Jadi yang siapa kita undang nih? Tadi vokal, ini pilkada. Ya kan dia kan butuh suara juga. Kan ini soal suara juga kan vokal kan?
Beda. Iya, dia suka dengan suara juga, Bobi Nasution. Tapi suara rakyat. Iya, Tapi sayang sengaja. kali loh suaraku. Katanya suaraku itu berkarakter. Katanya ya kayak ini apa suara Glenn yang Woi, berat ya. terserah Menyamakannya berat ya. kali ini. Betul. Peduli. Oh, kok gitu, Andre? Kita undang aja pengajar vokal yang terkenal di Medan. Dia juga udah pernah ngajar penyanyi yang terkenal juga di Indonesia. Kenal kau? Tahu. Siapa diajarnya? Diajarnya Maria Simorangkir. Wih, Atau juga sama satu lagi kita undang yang jago juga dalam suara dan paduan suara yang terkenal di Kota Medan juga. Dia tenor. Bisa lah ngajari kau nanti. masalahnya aku lebih ke sopran sih. Iya bisa juga. Kayak Oke ya, kita undang aja sekarang kakak itu dan abang itu. Yuk. Terus kan pengen tahu juga siapa ke orang Batam yang bagus-bagus suaranya juga gitu kan. Soalnya kan di Indonesian Idol juga kan kok orang Batak semua gitu rata-rata yang menang gitu kan. Jago memang Batak ini. Iya. Kebetulan juga kan. Kebetulan ya kan Kak Erlin kan gurunya Maria Simorangkir kemarin ku dengar gitu. Iya. Tadinya aku berpikiran seperti itu tuh kau. Tapi setelah aku ketemu kau sama si Doan, aku gak yakin semua orang Batak bisa nyanyi. Kenapa emang? Atau kayak mana sih? Perlu Mereka dites kayaknya ini. Hancur suaranya. Di atas buta nada mereka lah gak? Jadi buta nada, Reston, Doan itu. Kok sepele pula sama si Doan itu gurunya Bang Ogi tuh si Doan. Nanti sebenarnya perlu pembuktian di akhir cakap-cakap dengar suaranya nih. Iya. Setuju ya Gi ya? Setuju Kak. Kenapa kita jadi kayak coaching klinik ya? Nggak jauh-jauh pasti nanti bahasanya ke situ pasti Gi. Iya. Siapa tahu bisa kayak Maria ya. Iya, Mak. Sehari. Jauh sekali tuh. Belajar sehari dong mau jadi kayak dia gitu. Sejak kapan sih Kak mengenal atau tertarik dengan tarik suara buat Kak Herlin dan Bang Ogi? Siapa dulu nih, Ogi atau Herlin? Kak Herlin dulu lah. Ladies first. Senioran loh. Aku mulai sadar nyanyi itu bisa nyanyi itu SD ya, SD. Sebenarnya pertama kali kagum sama kakak-kakak aku, saudara-saudaraku itu bisa semuanya nyanyi. Jadi kumpul keluarga. Kebetulan aku lahir di keluarga besar nih, ada 8 bersaudara. Nyanyi satu-satu. Ternyata setelah didengar sama mendiang bapak, ternyata si Herlin punya kelebihan khusus nih dibanding kakak-kakak. Padahal terobsesinya itu gara-gara kakak-kakak yang di atasku pinter-pinter nyanyi gitu. Malah merasa aku nggak ada apa-apanya gitu. Itu sih awalnya. Nah terus habis itu bapak anak ini harus dikembangin. Nah dibawalah sering. Kebetulan kami itu dulu punya kedai kecil. Jadi kalau ada orang datang selalu disuruh sama bapaknya nyanyi gitu. Jadi semakin sering nyanyi. Kebetulan kita masih ada ikatan saudara dengan Tio Pantapinem. Jadi sering berlatih dengan adiknya Bu Tio Pantapinem, diajarin. Jadi dia semakin terbiasa bernyanyi sampai benar-benar setelah SMA putusin kalau kuliahnya mengambil seni aja. Oh. Itu sih sejarahnya. Itu lebih mendalami ya Kak? Iya, lebih mendalami, lebih sadar diri bahwa memang ya ladangnya di situ deh gitu.
Benar, benar, benar. Nah, Kalau Bang Ogi sendiri? Kalau aku mungkin agak sedikit berbeda dari Kak Herlin ya, tapi kalau mengawalinya sih nggak tahu dari SMP ya, dari SMP kelas 1 gitulah. Jadi ya biasalah kalau SMP itu ada aku berawal memang dari paduan suara. Jadi di SMP ada paduan suara Natal, kemudian untuk ikut 17-an gitu. Nah, berawal dari situ, dan memang waktu SD sih ada untuk berkenalan dengan nada itu dari SD sih udah gitu. Kebetulan ada kesempatan di les piano sama organ, tapi setahun aja lah itu pun nggak fokus juga. Jadi untuk berkenalan dengan nada, scale-nya itu do, re, mi, fa, sol, dan semuanya itu dari SD udah. Nah, di SMP ada Natal, ya ikut, diajak sama guru gitu, ya udah ayo. Nah, SMA juga begitu, masuklah di lingkungan kuliah, mahasiswa, masuklah di paduan suara konsultasi pada waktu itu gitu. Jadi lebih ke aku bernyanyi di grup besaran gitu, di paduan suara gitu. Jadi kalau untuk yang performa solo sesekali aja, jarang-jarang sih kalau untuk tapi sama-sama tetap di bidang tarik suara juga, tapi lebih ke di paduan suaranya. Nah, ya paduan suara dengan solo kan ada keunikan dan kerumitan tersendiri ya Kak ya, kayaknya ya. benar, Gitu. benar. Kalau paduan suara mungkin sejauh pengalaman hingga saat ini ya nggak boleh menonjol juga satu dengan yang lain. Tapi kalau di solo atau duet lebih mengeluarkan karakternya. Yang pengalaman yang aku lihat, dan kebetulan kemarin dapat kesempatan sama Kak Herlin duet kan, itu satu kebanggaan tersendiri gitu. Nah, kurang lebih begitu. Pertama kali tuh Bang mulai serius gitu? Ya diajari, di situ lebih banyak diajari untuk vokalnya, lebih ya kebutuhan dari satu bentuk paduan suara kan berbeda-beda ya. Saya mau pelatihnya mungkin mau suaranya seperti A, B, dan segala macam. Jadi disitulah dibentuk seperti itu. Jadi bentukan vokalku lebih terbentuk di paduan suara itu. Kalau orang bilang di klasik ya katanya, tapi sebenarnya tergantung kita menempatkan suara kita bagaimana dan tergantung lagunya juga. Benar-benar. Kalau Kak Herlin sendiri? Ya, pertama kali serius gitu untuk kayaknya mungkin pada saat masuk kuliah ya? Enggak juga sih, mulai dari SMP kan sudah mulai ada perlombaan bernyanyi gitu. Jadi dapat penghargaan, dapat juara. Nah dari situ semakin enak ya ternyata nyanyi ya, dapat diperhatikan orang. Ya semenjak dari situ jadi lebih semangat lagi. Oh ternyata bernyanyi itu juga dapat perhatian gitu. Nah, mulai lomba-lomba, sudah ikut lomba-lomba, sudah dapat penghargaan. Jadi rasa kepengennya itu mau lagi. Kalau dukungan orang tua sama Herlin itu 100%. Sangat 100%, sangat mendukung sekali. Bahkan kemana Herlin pergi nyanyi, khususnya Bapak selalu temenin. Buat kegiatan apa saja, bahkan untuk latihan aja, Bapak selalu nemenin. Sampai itu sudah SMA, Bapak selalu nemenin kalau latihan. Jadi selalu ada yang menjadi pengingat. Oh tadi dilatihnya bukan seperti itu, Lin. Kamu harus bisa begini. Malah menjadi guru yang paling guru yang sempurna menurut aku itu Bapak, karena nada setengah laras aja dia biasa tahu kalau aku itu salah nyanyikannya. Saking seringnya, saking di angkot, saking di mana aja ada Bapak, saya selalu nyanyi. Saking seringnya dengar saya nyanyi, dia setengah laras saja dia kurang nyanyinya pasti dia tahu.
di ending yang ini kamu tadi setengah laras kurang loh nyanyinya gitu. Tahu nggak, Do? Setengah Sama kayak laras itu guru apa, BK Do? nggak sih? Aduh, ini yang sulit nih. Setengah laras sih apa ya? Nah, kau kan anak paduan suara nih. Nah, setengah Dok, laras itu apa? Gi, apa tuh setengah laras, Gi? Laras itu Setengah gimana sih, Bang? Setengah laras itu jarak-jarak nada. Jadi Ya. dari misalnya C ke D itu setengah satu gitu, seperti itu. Jadi Lebih jarak tepat, kalau lebih membayangkan tepatnya interval itu. interval. Kalau membayangkan tuts piano atau tuts keyboard itu do re itu C D itu satu. Nah, perantaranya kan ada dua tuts yang warna hitam. Nah, C ke yang hitam itu setengah, hitam ke D setengah. Jadi C ke D satu. Nah, kayak gitu jarak ya interval tadinya. Kalau dulu kalau nggak salah satu setengah, satu Ya. setengah, yang gitu Bang ya? Iya, iya benar. Itu pelajaran SMA itu. mayor. Iya, mayor. SMP juga udah kayaknya. Iya. Interval mayor, interval minor. Aduh, ini si Reson sama si Doan anak padan suara nggak jelas nih. Yes. Aku mana si Doannya, si Doan. Tapi ini saya curiga ini sebenarnya semua nih anak-anak pinter nyanyi. Iya. Iya, berat sekali. Ngetes ya orang ini ya. Ngetes. Tapi kan Kak, buat Kak Erlin kan buat Kak Erlin kan orang tua sering perhatikan kakak juga kan dalam bernyanyi. Memang ada orang tua keturunan yang bisa nyanyi atau memang saudara musik atau gimana ya Kak? Bapak itu bisa nyanyi tapi nggak pintar. Nah itu aku sekarang baru bisa menilai setelah mungkin sudah kuliah di musik. Bapak itu bisa nyanyi tapi nggak pintar. Talent tapi nggak teknik gitu nggak? Bener, bisa nyanyi tapi nggak bisa banget gitu. Bisa aja. Bakat ya. Nah, Kak? mungkin keturunannya dari bapak. Terus keluarga besar bapak juga semua ini pada seneng nyanyi sebenarnya. Jadi kalau keluarga si Boro itu ngumpul, wah terjadilah nyanyi konser, satu orang pakai gitar. Bukan paduan suara, nyanyi solo masing-masing nih. Ngejam bareng lah. Iya, seru. Gimana? Kalau Bang Ogi ada keturunan juga dari orang tua atau gimana Bang dalam dunia nyanyi itu Bang? Opungnya aku katanya dulu suka ngerambas gitar. Oh, ngerambas. Ngerambas. Jadi bahasanya merambas, luar biasa, merambas. Parlente. Tapi dari mama ya, dari ibu. Jadi suka ngerambas gitar, biasalah anak-anak muda di kampung dulu katanya. Nah, turun ke mama. Jadi mamaku tuh sama yang kayak dibilang Kak Herlin tadi, bisa tapi untuk memahami secara teori itu mungkin nggak ini gitu. Pernah lihat kan kebetulan dia konduktor di kumpulan ibu-ibu gitu di gereja. Jadi ya biasa kan kalau di gereja ibu-ibu itu kan misalnya do sol mi do gitu kan. Tapi nggak tahu dia bunyinya apa. Mungkin ambil garpu tala dibunyikan tek tapi nggak didengar nadanya. Atau misalnya pernah dengar lagu dame gitu. Nah, jadi dia ambil itunya aja gitu. Sementara kan mungkin bisa ditelaah di secara teorinya, mungkin seperti itu. Jadi ya lebih menyenangi memang bentuk paduan suara sih. Jadi mungkin turunnya dari mama, dari keluarga mama. Dari mama iya. Kalau dari bapak sih enggak memang sama sekali. Terus kan Kak, kalau kita tahu kan orang Batak kan senang bernyanyi gitu kan dan bagus-bagus. Apa perlu nggak? Apakah perlu orang Batak itu perlu olah vokal lagi atau memang ada orang Batak yang udah pandai nyanyi dari sananya gitu tanpa belajar vokal lagi, tekniknya lagi gitu? Apa memang harus gitu Kak? Bukan orang Batak aja kali ya.
bukan orang Batak aja kali. Menurut aku sih bukan orang Batak aja. Siapa aja kalau Tuhan udah kasih talenta, masa nolak rezeki gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau dia sudah punya talenta, dia sadari dia punya talenta, diasah lagi. Harus belajar lagi ya, Kak. Iya. Terus yang peka sebenarnya, yang harus peka di dalam talenta itu adalah orang tua. Oh, kayak kakak tadi yang nemuin bapak justru ya gitu. Iya. Mungkin kalau nggak ada bapak, nggak ogah-ogahan seperti gitu ya. ini. Iya, ogah-ogahan pasti. Kayak... Tapi karena ada yang memotivasi, ada yang, kamu harus begini. Kalau kamu jadi penyanyi pasti begini nih. Kalau kamu nyanyi di atas pentas diperhatikan orang. Kalau kamu nyanyi di atas pentas dapat saweran, gitu kan? Hal-hal seperti itu kan yang membuat kita termotivasi. Nah, kalau tidak ada orang yang memperhatikan ke situ, ya bisa jadi anaknya ya flat-flat aja. Iya sih. Peran orang tua. Iya, peran orang tua sangat berarti sekali di dalam melihat berkembang tidaknya anak di dalam olah vokal. Tapi dengan catatan bukan hanya orang Batak saja. Walaupun secara garis besarnya kita tahu orang-orang Batak itu jarang yang fales ya. Kan? Aku malas. Coba. Belum dengar kami aja, Kak. Coba dengar kami ya. Itu kan tinggi gitu ya. Tinggi itu. Kalau menurut Bang Ogi berarti gitu juga ya Bang, berarti harus dilatih juga ya walaupun punya talenta gitu ya. Iya, sebenarnya pada dasarnya sih semua orang sih pernah dengar nggak orang bilang, aduh suaranya fals sekali gitu. Tapi coba suruh dia menilai penyanyi A dengan penyanyi B atau lagu A dengan lagu B. Pasti dia juga tetap bisa merasakan mana yang lebih enak. Berarti dia kan bisa memahami itu kan musiknya, memahami nadanya gitu. Kasih sebuah hadapkan dia kepada seorang penyanyi gitu. Perdengarkan dia pada satu orang penyanyi atau satu lagu. Pasti dia tanya, apa yang bisa kau rasakan dari lagu itu, dari penyanyi itu. Nah, kalau dia bisa sampaikan apa yang dia rasakannya, berarti dia kan memahami sebenarnya. Dia hanya saja dia mungkin tidak bisa membunyikan setiap nada-nada itu gitu. Kalau di paduan suara kan lebih tertata untuk notasinya. Kalau di solo juga kan pasti juga ada chord-chordnya gitu. Feeling chordnya kan harus intronya bunyi gitu, tapi feelingnya kan, nah disitulah melatih nada, melatih chord untuk memulai sebuah bernyanyi. Berarti dia pada dasarnya memang sudah ada, hanya saja yang kayak Kak Herlin bilang, aku setuju, lebih kalau memang mau pengen ya mungkin nggak sampai penyanyi profesional, tapi kalau misalnya ada acara pesta ada mic gitu kan ditodong untuk nyanyi kan nggak malu-maluin ya kan Kak? Iya. Tapi menurut Kakak sama Abang, seberapa penting sih kayak kalau misalnya presentasi ya, seberapa penting sih teknik itu? Misalnya talent sama teknik, itu berapa persen sih itu? Si talentnya berapa persen, si tekniknya berapa persen? Kan ada orang yang nggak punya talent, tapi dia cukup giat berlatih. Akhirnya suaranya itu ya teknik, kayak dia jago improvisasi. Terus begitu. Kalau aku bilang teknik itu 75%. Justru teknik 75%. Ya. Kalau menurut Bang Ogi? Ya, lebih besar ke tekniknya. Karena kalau menurut aku supaya lebih ibaratnya kalau dia sudah gifted, ada talentnya, itu kan pemberian pada satu orang gitu. Nah, semakin dia memperdalam teknik bernyanyinya, dia akan semakin lebih bagus bernyanyi. Gitu. Jadi lebih diperdalam teknisnya. Seperti yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya balonku ada 5, terus balonku ada 5, kita yang dengar, aduh itu gimana? Tapi berarti dia rasa bernyanyinya, rasa feeling musiknya memang ada, hanya saja belum tepat. Nah,
setuju dengan yang kayak bilang Kak Herlin. Nah, disitulah lebih ke menginformasikan, mengajari dari teknik yang paling dasar sekali sampai nanti dia kalau dia memang ada kemauan untuk bernyanyi lebih baik, diajarinlah tekniknya itu gitu. Karena menurutku juga supaya teknik diajari lebih banyak supaya dia juga feeling terhadap nadanya lebih banyak dan suara dia itu pun secara berbicara pun lebih kadang beberapa orang ada yang lebih enak ya dengar suaranya merdu gitu. Padahal dia masih bicara aja gitu ya. Enak ya suaranya merdu gitu. Seperti itu. Jadi kekuatan vokalnya juga jadi lebih terbentuk gitu. Kalau di dalam bernyanyi contohnya, ini lebih spesifik aku mau bilang. Jadi di dalam seperti kata Ogi tadi, dia bicara aja sebelum bernyanyi. Contohnya nih anak-anak murid saya. Jadi sebelum dia bernyanyi, saya akan ajarin dia untuk berbicara. Berbicara juga mungkin kayak abang-abang semua kan harus ada tone-nya juga. Kenapa harus ada tone? Supaya penyampaian kata demi kata itu sampai jelas kepada pendengar. Contohnya nih, perbedaan tone. Kalau saya ngomong, halo selamat malam semuanya. Bedain dengan, halo selamat malam semuanya. Bedain dengan, halo selamat malam semuanya. Enakan yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Itulah teknik yang benar. Artikulasinya dapat, tone-nya tidak terlalu tinggi, dan tone-nya tidak terlalu rendah. Nah, di dalam bernyanyi, Herlin ajarin dulu tuh. Nah, contohnya. Nah, tone setiap lagu, volume setiap lagu, penekanan artikulasi setiap lagu itu berbeda-beda. Nah, ini udah mulai muka serius nih. Nah, di situ dia tadi makanya dikatakan sama Ugi itu teknik itu 75%. Aku juga sangat setuju sekali, teknik itu 75%. Bahkan yang fals sekalipun akan bisa bagus kalau kita latih dengan teknik yang benar. Tapi yang paling susah nih sebenarnya ngelatih orang bernyanyi itu kalau dia sudah sedikit kacau di tempo. Benar nggak, Gi? Iya, betul. Kalau dia sudah salah tempo, aduh. Ya. Kalau dibilang angkat tangan saya untuk mengajari itu bisa jadi seperti itu nih. Karena itu susah sekali. Justru tempo lebih susah ketimbang nada. Karena tempo. Ya, karena itu kalau tempo kita dengerin juga lebih kepada emosi. Dia merasa sudah pas, tepat gitu, ternyata enggak gitu. Oh. Iya sih. Kayak dia kecepatan nyanyi dari lagu aslinya gitu kayak. Ya, mana? Kejar-kejaran dengan musik itu yang paling susah di dalam mengajari teknik mengajari anak-anak untuk bisa atau siapapun yang lagi belajar nyanyi untuk tempo itu yang paling susah. Di semua teknik yang paling susah itu mengajari tempo. Menurut saya pengalaman yang sudah. On tempo gitu ya Kak ya? Iya benar. Terus kalau Bang sama Kakak sendiri genre kesukaan atau kayak selera genre musik yang paling disukain apa sih selain pop gitu? kayak ngikutin genre lain nggak? Kayak misalnya selain kayak Abang kan paduan suara ya seriosa atau segala macam. Ngikutin kayak genre-genre lain yang sebenarnya cintanya sama genre itu gitu. Kalau aku yang pasti kalau dia karena basic berawal dari paduan suara lebih ke kayak bunyi-bunyi lagu-lagu yang jatuhnya kalau pop itu ke pop klasik gitu, jatuhnya seperti itu karena ada beberapa teknik di vokal paduan suara itu tidak bisa dipakai di pop dan sebaliknya gitu, bukan salah tapi kurang pas aja gitu ceritanya. Ibaratnya kayak kita pakai baju kegedean atau kekecilan gitu kan. Jadi ada yang pas, tidak salah tapi kurang pas misalnya. Kalau cewek mungkin lipstiknya kelebihan ke sini gitu kan. jadi aneh gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau aku
genre lagu yang aku sih hampir semua sih suka. Yang penting si yang membawakan itu bagus gitu. Ya pop klasik juga suka, pop juga suka, jazz juga suka gitu. Jadi bahkan dangdut juga aku suka, tapi dangdut yang Asik. ini ya, dangdut yang klasik ya. Jadi Yang klasik itu gimana coba? enggak. Tesin ya, Dangdut klasik tes ya. itu aku kasih Ada cokok-cokoknya. ada cokoknya. Dengarlah Yang- penyanyinya Rita Sugiharto. Asik. Model-model yang gitu Bang, ya. Ada kesulitan tersendiri seperti itu. Jadi Bukan yang kesulitan. semua genre aku sih suka. Nggak semua. Yang aliran yang rock, metal, kayak gitu, rock heavy aku nggak metal suka ya. kalau itu. Oh. Kalau itu memang nggak suka. Kalau Doan sukanya dangdut yang Medan digoyang. TikTok. Koplo. Dangdut TikTok. Oh yang di Dangdut ujung TikTok. gitu ya. Mana suaranya? Gitu. Majalengka digoyang. Kalau kakak gimana kak? Kalau aku sih lebih kepada perkataan seorang guru kepada murid. Jadi kalau gurunya ngomongnya begini, berarti dia juga harus mempertanggungjawabkan omongannya. Kalau saya selalu ngomong sama murid, jangan pernah terlalu fanatik terhadap suatu genre musik. Oh. Nah, ini karena apa? Kita spesifik membicarakan tentang penyanyi. Gitu? Nah, kalau penyanyi, aku membuat definisi penyanyi itu tahu semuanya. Beda dengan vokalis, beda dengan yang tahu nyanyi. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak, kamu mau jadi apa? Penyanyi, vokalis, atau tahu nyanyi? Nah, kalau mau jadi penyanyi, pelajari semua teknik bernyanyi. Mau itu genre ini, mau itu genre ini, mau itu genre ini. Nah, itu juga dituntut untuk diriku sendiri, karena kan nggak semua orang yang belajar lagu pop yang datang ke rumah. Oh iya benar. Nah, sedikit tidaknya 20% pasti aku akan belajar. Bagaimana teknik belajar seriosa, bagaimana teknik belajar opera. Seriosa dan opera sedikit berbeda. Bagaimana teknik mengajar dangdut, bagaimana teknik mengajar keroncong, bagaimana teknik pop, rock, jazz, blues, dan lain-lainnya kita. Jadi suara lebih menekan jadi penyanyi. Kalau penyanyi itu harus bisa semuanya. Penyanyi beda dengan vokalis. Kalau vokalis dia lebih ke grup, vokalis band ini, dia vokalis band ini gitu. Kirain kalau vokalis harus ganteng. Berarti kami tiga udah gagal gitu definisi vokalis. Belum tentu karena aku belum dengar suaranya. Kan tadi kan sudah janji di ending kita mau dengar suara masing-masing. Kalau respon suaranya JC gitu sih. Dibuktikan nadanya nanti keluar maksudnya, nadanya keluar track dia nadanya. Keluar dari mana? Zona aman. Zona aman dah. Enggak. Kalau kami dari antara kami tiga, Doan paling jago kak. Asik. Nanti iya, kita kalau buktikan. kami dua nggak usah perlu dites lagi, si Doan aja. Rendah aja ya. Ngomong-ngomong kita bertiga nih. Nah, menurut orang kakak Bang nih, yang tadi kita udah bahas di depan sih kayak apa sih tanggapan kalian kalau dibilang orang, kalau ketemu orang nih, orang Batak ya, nyanyi nih. Nah, tanggapan kalian tuh gimana sih kalau dengan istilah semua orang Batak bisa nyanyi? Karena kalau misalnya pas aku ke Jakarta kan, orang mana? Orang Batak, bisa nyanyi kau ya? Berat nih bebannya gitu. Langsung dikasih. Dan itu fakta banget. Jadi mulai SD kan kebetulan aku Herlin dikasih kepercayaan untuk lomba ini tingkat Indonesia gitu. Jadi hanya kenalan dari mana? Dari Medan. Batak pintar nyanyi nih pasti, pintar nyanyi nih.
Nah, jadi tapi itu jadi ini loh sebenarnya. Kalau untuk aku pribadi itu jadi motivasi. Nilai jual juga ya, Kak? Iya, jadi motivasi. Kenapa? Oh, ternyata orang Batak dipertimbangkan di dalam suara. Aduh Tuhan, aku harus mempertahankan ini. Gitu. Kalau aku jadi motivasi. Kalau aku jadi mutilasi itu, Kak. Oh, bisa ya, nyanyi. Itu pengalaman. Wah. Dari mana? Dari Medan gitu. Iya. Aku dibilang gitu pede aja sih aku. Oh iya, aku bilang. Iya, bisa dong. Beda tipis sih pede sama nggak tahu diri. Tapi kan karena bisa dibilang kayak gitu kan mungkin di festival-festival kan orang Batak semua yang yang menang juga kan. Iya. Di nasional, internasional juga. Yang selalu dipertimbangkan di nasional itu biasanya Batak nih. Terus Ambon, ya dari Ambon ya. Iya, benar-benar. Ambon, Manado, daerah-daerah timur sana deh pokoknya. Ya. Nah kan Bang Ogi paduan suara itu dulu. Nah di paduan suaranya itu kebanyakan orang Batak atau gimana? Kebetulan paduan suara yang aku ikuti 99% itu orang Batak semua. Semuanya orang Batak. Pantas ya begitu datang ke sini langsung ditodong. Bisa nyanyi nih. Semuanya orang Batak. Ya itu mungkin karena orang Batak itu mungkin berani-berani aja ya ngeluarin suaranya gitu kan. Mau gimana pun dia ini nyanyinya ya dia berani-berani aja gitu kan. Pada umumnya seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang, makanya orang pada awalnya bilang orang Batak ya, bisa nyanyi ya gitu. Karena secara umum orang-orang Batak itu bisa nyanyi. Yang kulihat sih seperti itu. Berarti kami tiga terlihat Bang ya. Terlihat ini. terlihat tidak bisa bernyanyi. Dan kasih tahu dong itu. Apa? Mungkin ini khusus buat Kak Herlin sih lebih sebagai pengajar tuh Kak, apa sih yang paling penting? Teknik kah atau talent kah atau memang karakter suara kah? Jadi kedua-duanya harus di-combine. Kedua-duanya harus di-combine. Kita mengajar teknik juga nggak sesuai kebutuhan anak. Jadi kalau kan anak-anak, kalau misalnya nih Kak, saya punya anak kan Kak. Misalnya saya punya anak, umur berapa sih Kak mulai bisa belajar vokal gitu? Anak-anak kalau aku sih bilang dia di umur 7 tahun aja deh. Kalau 5 ke 6 itu terlalu cepat karena anak-anak kan sifatnya cepat bosan. Udah punya istri belum? Asik. Berat sekali. Ngomong-ngomong anak. Iya juga ya. Kenapa aku nanya ini ya? Aku kenapa nanya ini ya? Kenapa dapat giliran nanya itu ya? Iya, orang ini jebak aja nih kayaknya nih. Aja nih. Ya. Kita next aja deh kalau gitu. Aku dibully ya. Buat Kak Herlin dan Bang Ogi nih, apa sih yang kalian sukai dari dunia tarik suara itu? Hal yang paling disukain? Mungkin yang dicintain lah, kenapa? Apa ya? Ogi dulu nanti. Boleh, Bang Ogi. Apa yang disukai dari dunia tarik suara gitu? Apa ya? Keunikan kita bisa mengeluarkan suara kita gitu. Keunikan maksudnya kita mengeluarkan suara itu kan tekniknya kan ya udara yang kita hirup menggetarkan kita suara, ruang resonansinya segala macam. Di situ aja sih aku merasa takjub aja gitu. Kita bisa membunyikan nada yang dari bawah sekali sampai yang paling atasnya
wilayah nadanya kita gitu. Itu yang dan kesulitan yang ada di dalamnya itu yang perlu diterobos gitu, yang perlu di apa ya namanya di apa ya istilahnya ya, pokoknya ditaklukkan gitu, ya kan, seperti itu. Jadi ibaratnya ya untuk menjadi penyanyi yang baik ya, ibaratnya kan harus terdengar bagian-bagian nada-nada bawahnya, terus pada saat yang nada atasnya, nada yang tingginya juga tidak boleh berteriak seperti itu. Jadi untuk mengalahkan, menaklukkan di wilayah-wilayah nada seperti itu yang kenapa aku bisa tertarik aja gitu. Nah, kebetulan kalau di paduan suara itu kan aku di tenor. Nah, tenor itu kan range nada wilayah suaranya kan di atas nih gitu. Jadi sementara hakikatnya laki-laki itu kan suaranya bass low di bawah gitu. Nah, jadi gimana kalau pada kalau aku itu gimana aku mengalahkan wilayah tidak nyamanku itu, zona tidak nyamanku itu dengan nada yang tinggi tapi suaraku bass, suara cowok gitu. Jadi sementara harus tinggi tapi tidak boleh teriak, harus bersih, harus bening seperti itu. Nah, di situ yang kerumitan yang seperti itu, yang daya tariknya itu seperti itu gitu. Susah ya gitu. Gimana gitu. Nah, kalau di penyanyi bass misalnya di bawah, nada bawah, tapi nggak boleh yang asal sekedar gitu, tetap harus berbunyi gitu. Nah, kalau aku sih pribadi seperti itu. Kenapa keunikannya di mempelajari teknik bernyanyinya seperti itu. Oke. Buat Kak Herlin nih. Ulang lagi nih Bang pertanyaannya Bang. Hal yang paling disukain dari tarik suara, Kak? Hal yang paling disukain dari tarik suara itu di saat bisa apa ya Bang ya, dari tarik suara yang aku senengin di saat menyanyikan satu lagu, orang bisa merespon balik terhadap apa yang sudah aku perbuat. Oke. Ada respon balik. Berarti pesan yang dinyanyikan itu tersalurkan. Sampai. Okay. Jadi Bang, kalau di dalam bernyanyi aku selalu bilang dan memberi satu moto bahwa bernyanyi itu adalah pekerjaan hati. Wow. Bernyanyi itu adalah pekerjaan hati. Jadi kalau bernyanyi tidak dengan hati, skema, teknik, dan lain-lainnya itu pasti tidak akan bisa sampai. Jadi saya selalu bilang bernyanyi itu adalah pekerjaan hati. Berat pembahasan kita ya. Gak hanya pacaran, Nondri. Pekerjaan hati. Saya sedih loh. Kenapa sedih? Berarti selama ini karena saya tidak menyanyi, tidak pernah pakai hati nih. Jadi pakai apa? Enggak, bukan pakai hati, pekerjaan hati. Pekerjaan, oke. Iya. Kalau nyanyi pakai mulut. Iya. Oh iya benar. Iya benar juga ya. Emang ada bernyanyi pakai organ tubuh yang lain. Si Andri pakai ubun-ubun itu Kak. Berasap aja kan. Berasap. Buat Kak Herlin dan Bang Ogi lagi nih. Apa sih pandangan orang abang dan kakak mengenai orang yang buta nada?
emang benar ada nggak sih Kak? Kenapa? Pernah nemu nggak? Ada Ya kalian bertiga kata kakak itu. ada banyak. Tetapi itu semua bisa kok kita ajarin. Ya, Oh, ala bisa karena biasa. Jadi ada di dalam bernyanyi itu namanya solfeggio. Aduh, apalagi Ada istilah solfeggio itu adalah mendengar dan menyanyikan kembali. Sesering mungkin kita akan mendengarkan. Contohnya nih, dia nggak bisa do 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 do, dia tetap aja kita dengerin. Oke, satu nada kita dengarkan, satu nada dia ikutin. Kita dengarkan satu nada dia ikutin. Nah, begitu. Sesering mungkin kita memberikan itu kepada anak, pasti bisa kok. Yang tadinya dia tidak mengenal nada jadi mengenal. Itu dia. Kita ajarin dia teknik solfeggio, mendengarkan dan menyanyikan kembali. Oke. Buat Bang Ogi nih, pernah lihat nggak Bang? Pernah di ya pas ngajarin kau dong. Ya. Iya Bang, itu kah yang Abang rasakan selama ini? Waduh. Ya gimana ya, memang kejujuran pahit ya. Tapi harus diungkapkan. Iya, tapi memang sama yang kayak aku bilang tadi, selagi dia masih bisa melihat dan mendengar, berarti dia masih bisa merasakan. Hanya saja dia tidak bisa menyampaikannya dengan baik gitu aja. Membunyikan dalam hal bernyanyi, membunyikan itu dengan baik itu aja. Tapi dengan seiring diperdengarkan nada-nada itu akan semakin sesering mungkin akan dia mencapai titik akan dapat titik temu yang baik untuk dapatkan satu bunyi itu gitu. Seperti itu ya, sama kayak anak-anak dari merangkak jalan, jatuh, jalan lagi, akhirnya dia bisa berlari. Memang harus sabar kalau kayak gitu. Berarti dia tidak talentanya tidak di situ, hanya saja bisa dilatih. Diarahkan seperti itu. Selagi dia masih bisa mendengar, melihat, berarti dia masih bisa punya rasa, dia akan paham untuk itu. Tapi perlahan memang. Jadi nggak ada yang buta nada, kecuali dia tidak bisa mendengar. Mohon maaf, itu ya susah ya. Itu susah. Benar. Nih pertanyaan agak dalam nih Kak. Sama Bang Ogi nih. Agak dalam nih. Menurut Kakak dan Abang, pribadi Kakak dan Abang itu sebagai orang yang bertalenta atau berteknik sih? Mungkin dari segi bernyanyinya. Nah, ya. Dalam. Menilai diri sendiri. Gitu. Ini pertanyaannya ini digali setelah setahun nih Kak. Setelah setahun kami pikirkan nih Kak. Podcast ini nggak sampai setahun. Nah, berat nih. Berat. Awalnya seperti yang aku ceritain di awal tadi, talenta. Dimulai dengan talenta. Iya, dimulai dari talenta, terus sadar diri, talenta aja nggak cukup. Terus belajarlah teknik. Jadi setelah dua-duanya dilalui, menjadilah seorang penyanyi yang talenta dan punya teknik. Puji syukur, memang diakui. Akademik itu penting. Pasti. Diakui lah Kak, pasti lah Kak. Thank you. Dalam kan? Ogi nih. Buat Bang Ogi. Kalau aku menilai diri sendiri dalam hal bernyanyi itu lebih besar di teknik bernyanyinya. Apalagi padus ya Bang? Ya, karena aku berawal dari paduan suara, jadi sudah pasti paling tidak melatih mendengar kanan dan kiri dan secara ensemble keseluruhan. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke technically sebenarnya kalau aku bernyanyi. Seperti itu. Hanya saja kekurangan orang yang lebih mengutamakan teknik itu lebih terkadang
balik lagi yang kayak ke Kak Herlin tadi, bernyanyi itu kan harus menyampaikan rasa, gitu. Harus ada pekerjaan hati juga kan, seperti itu. Jadi harus bisa disampaikan dengan hati bernyanyinya, gitu. Walaupun di paduan suara juga sebenarnya harus seperti itu, tapi banyak yang penyanyi-penyanyi paduan suara yang mungkin secara teknik aja gitu. Jadi hanya oh bagus ya gitu, tapi abis itu udah. Tapi seharusnya selayaknya seperti yang kayak dibilang Kak Herlin tadi, aku setuju dengan hati juga gitu. Mantap. Banyak yang kita dapat ya hari Terus ini. Kak, ini mau tanya. Dapat apa coba? Kalau pas lagi wawancarain orang kakak sama bang ini, aku makin yakin kalau aku nggak bertalenta Masa? dan tidak berteknik. Terus kan Tanpa aku kasih tahu, kami sudah tahu, Andri. Ini belum di ending kan? belum Kak. Karena saya nunggu yang ending ya. Terus kan mau nanya juga ini Kak soal apa? Soal talenta tadi. Kakak kan sering ngajar juga kan? Kakak udah bisa tahu nggak kalau anak itu sudah bakal menjadi penyanyi hebat? Contoh kayak Maria Somorangkir kan, Kakak udah bisa tahu nggak dari suaranya atau taunya dari kerja kerasnya gitu Kak? Bisa dapat. Bisa dapat. Dari suaranya ya? Dari suaranya atau dari memang kerja kerasnya? Dilihat dari kerja kerasnya. Suara dan kegigihannya. Di awal Nah, bisa jadi burung kan, Dre? Bisa. Di awal Maria itu datang les. Awalnya dia itu bukan les sama aku. Oh, bukan ya Kak? Enggak. Kalau kalian tahu, kirain dari kecil gitu. iya memang dari kecil. Maria aku latih itu 9 tahun. Tadinya kita jumpa di Purwacaraka. Kebetulan aku 1 tahun ngajar di Purwacaraka. Di awal Maria itu dilatih sama Miss Mita, kalau kenal. Tapi kebetulan aku dapat rezeki, Tuhan kasih pekerjaan menjadi pegawai negeri, jadi aku pindah ke Sidikalang. Pindah ke Sidikalang, tapi puji Tuhan juga kasih spare waktu supaya aku lebih bisa mengajar lagi di Medan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Sidikalang, Jumat, Sabtu, Minggu di Medan. Nah, Maria ngejar. Miss Herlin keluar, kemana Miss Herlin buka les vokal? Karena tadinya dijumpa di Purwacaraka, tadinya mau ngajar sama Miss Herlin, tapi ternyata karena anak-anak murid pada saat itu sudah full, jadi ke Miss Nita. Nah, saat saya keluar dari Purwacaraka, Maria ngejar Miss sampai ke rumah, dan jadilah Maria pada saat itu murid. Sampai ke Sidikalang Kak, ngejarnya Kak? Enggak. Saya pulang ke Medan. Kamis pasti udah pulang ke Medan. Dia ngejar jadwalnya gitu maksudnya Kak? Jadi Maria itu 9 tahun aku latih. Jadi di awal Maria aku dengar janji, aku udah bilang, jadi ini anak ini pasti jadi. Terus aku bilang, karena anaknya memang talenta banget, dan dia gampang sekali diajarin. Contohnya nih, Maria, Miss aku mau belajar lagu Stand Up for Rock, Miss. Anak-anak zaman dulu kan kemauannya pengen lagu yang agak susah-susah gitu. Nah, di situ kan udah kita tahu, ini anak pengen taunya tinggi banget. Kenapa kamu belajar Stand Up for Rock? Kamu tahu nggak artinya? Tahu sih. Nah, itu apa artinya? Begini. Nah, sampai sedetil itu juga dia tahu tema lagunya kemana, sasarannya kemana. Itu anak talenta banget. Sedetil itu dia pun tahu dan pengen tahu. Oke, Maria, Miss mau kamu membaca dulu lagu ini. Dia bisa ngebaca dan itu benar-benar membaca gitu. Dia nggak baca there are times I find it hard to sleep at night. Nggak kayak gitu ngebacanya. Contohnya di ref lagu Stand Up for Love. Then we all stand together this one time. Dia langsung bisa ngebaca begitu. Nah, yang aku harapin kan anaknya memang harus begitu. Nah, dia dapat. Aku dari awal, jangan putus ya latih Maria. Karena suatu saat dia akan menjadi orang. Benarnya, Miss? Benar. Nah, kenyataannya begitu. Ada satu orang lagi. Kalau kalian pernah ngikutin, Ismi Riza.
dia adalah finalis X Factor. Nanti coba cari tahu, Izmi Rija. Itu anaknya suaranya rendah banget, low banget. Lama aku rasa dia cocoknya begitu. Ya aku bilang, tante, jangan selalu memaksa Mimi untuk bisa juara ini, juara ini, juara ini. Kenapa, Miss? Iya, karena dia nggak ladangnya bukan di sini. Aku bilang, dia akan dipilih dan dia akan masuk ke benar-benar satu jenis musik yang memang menunjukkan bakat dia di mana. Dan benar-benar pada saat itu ada yang namanya X Factor, yang mana X Factor itu menggali bakat X di dalam anak. Jadi itu dua orang anak yang menjadi contoh yang aku bilang di awal dia bernyanyi, aku tahu dia itu memang talenta dan memang kemauannya sendiri, atau bakat orang tuanya yang dipaksain kepada anak. Banyak banget. Banyak banget. Orang tuanya yang obsesi, anaknya ditekan. Banyak banget. Nah, juga. Berarti kakak udah bisa lihat juga ya kak di ini ya, dari kemauannya juga ya sama talentanya. Iya. Mungkin sesuai karena seiring pengalaman jadi terbiasa mungkin, jadi semakin bisa. Kalau Bang Ogi kan sering juga ngajar choir kan. Berarti abang bisa juga lihat kemauan dari anaknya itu bakal dia menjadi penyanyi choir yang kayaknya memang serius gitu. Udah bisa lihat juga ya bang. Kayak Sidoan kayaknya udah nggak serius nih. Kayaknya udahlah nggak usah diajari lah lagi. Ya, dia kelihatan kalau di paduan suara itu satu-satu orang itu terlihat serius atau enggak. Apabila misalnya kita coba dengerin suara si A, dia yang benar-benar pada saat si A bernyanyi atau apa, dia dengerin gitu. Nah, kurang lebih arahin ke situ. Nah, dia lebih kita ngelihat kalau dia bisa diarahin untuk menertibkan dirinya sendiri gitu. Jadi ibaratnya karena di lingkungan paduan suara ya seperti itu, bernyanyi banyak orang namun harus seiring dan seirama semuanya, dan di situ kita ngelihat coba arahin seperti ini gitu. Nah, kebutuhan ya balik lagi kebutuhan paduan suara itu seperti apa? Arahin seperti ini. Warna suaranya harus seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau di penyanyi lebih ke solo gitu. Lebih ke mengeksplor karakternya dia seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan aja sih, nggak begitu ini seperti itu. Jadi kelihatan lah kalau dari awal-awal dia coba suaranya dikecilin sedikit gitu supaya balance dengan kanan kirinya gitu kan. Kan ada yang emang ngomong aja dia udah kuat gitu, gimana ada yang ini. Jadi coba diturunin sedikit. Nah, kalau dia susah. Kalau susah masih bisa diarahin, tapi kalau dia tidak mau, berarti kita susah untuk menyelaraskannya seperti itu. Berarti salah satu yang kita bisa lihat di paduan suara itu kayak dia mau berselaras dengan teman-temannya nggak gitu berarti? Iya, begitu. Jadi ya sama juga kalau di bisa penyanyi kayak Kak Erlin lebih ke solo penyanyinya selaras dengan pemusiknya, temponya tadi, jangan jauh dari tempo kayak gitu. Seperti itu. Sangat senang juga sih pengalaman abang sama kakak juga ya kan. Ini sih pertanyaan terakhir sih kak. Menurut dari pengalaman kalian kan, apa sih saran kalian kak buat anak muda yang mau pengen belajar menyanyi terus atau mau yang mengikuti kejuaraan bernyanyi gitu, apa sih yang harus lebih dipersiapkan kak? Apa yang harus dipersiapkan untuk belajar nyanyi, maksudnya apa gimana? Atau apa mengikuti kejuaraan bernyanyi, yang mau pengen mengikuti kejuaraan bernyanyi gitu kak? Oke. Contohnya untuk di dalam kejuaraan bernyanyi apa yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah diri secara total.
diri secara latihan, total. lebih banyak latihan juga ya Kak? Ya pastinya, kalau kita sudah mempersiapkan diri secara total, berarti sudah di situ dia keseriusan belajar, sudah di situ keseriusan untuk mengikuti. Kalau sudah ada kata keseriusan, berarti ada target yang akan dia capai. Oke, kalau aku sih itu, dan aku selalu buat motivasi kepada anak-anak bernyanyi yang terbaik. Perkara juara dan hadiah adalah bonus. Targetnya adalah, kalau target di dalam bernyanyi adalah bernyanyi baik aja dulu. Nah, kalau sudah bernyanyi baik, pasti dapat bonus atau hadiah. Itu yang harus kita persiapkan. Nah, untuk itu semua harus ada keseriusan. Keseriusan dalam apa? Keseriusan di dalam belajar teknik, keseriusan di dalam belajar interpretasi, keseriusan di dalam mengenal lagu, dan lain-lain lagi. Kalau dia sudah serius mengenal itu semua, ada target, dan target itu pasti tercapai. Kalau target tercapai, ada bonus, ada hadiah. Kalau buat Bang Ogi, ada nggak gitu sarannya buat anak muda gitu yang pengen ngikuti, contoh lah kayak paduan suara kan, kok Bang Ogi kan selalu motivasi juga buat anak muda yang ikut konsol gitu ya Bang. Apa sih yang Bang sering bilang sama mereka Bang? Kalau ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif sih harus ya. Kalau dalam misalnya anak-anak muda yang mau belajar di ensemble paduan suara, aku ya setuju-setuju aja dan mendukung juga, dan sangat support juga seperti itu, karena di paduan suara, khususnya paduan suara, ya itu tadi belajar, ada keinginan, balik lagi, ada keinginan, yang pertama memang harus ada keinginan untuk belajar di situ. Di situ juga kita belajar memahami rasa dan perasaan dari teman-teman sekitar kita di lingkungan paduan suara itu gitu. Karena ya gimana kalau tidak ada rasa, kita nggak akan bisa bernyanyi bersama-sama seramai itu. Kalau misalnya ada dengar paduan suara yang jumlahnya besar, tapi kenapa suaranya blending ya gitu. Nah, ya berarti mereka kan sudah saling sedikit banyak memahami satu dengan yang lainnya. Jadi dan banyaklah pelajaran-pelajaran yang karena konteksnya lebih besar, banyak hal-hal yang didapat gitu aja sih. Dan itu kegiatan positif. Kalau ada perlombaan, ada keinginan dari setiap anggotanya, kenapa enggak ada, berarti biar ada latihannya, biar ada tujuan gitu. Jadi enggak semata datang latihan, kumpul, ketawa-ketawa, itu memang happy, enjoy, tapi goals-nya kemana gitu. Kayak kelakuan gitu. doang Bang. Yang kayak Kak Herlin bilang tadi, dia datang les gitu. Nah, dia mau ngapain? Mau jadi vokalis kah? Mau jadi penyanyi kah? Mau apakah? Atau sekedar pengen bisa bernyanyi dengan benar aja kah? Nah, itu balik lagi ke keinginan dari pribadi itu sendiri. Itu sih. Tapi kalau untuk saya sih, untuk anak-anak muda ya kenapa enggak? Kalau ada kesempatan, ada rezeki, ada segala sesuatunya mendukung, ya kalau mau belajar les vokal ya silahkan. Banyak Kak Herlin ya. Ada Kak Herlin, ada guru-guru apa semua yang mau ikut paduan suara juga boleh ya, daripada geng-geng motor gitu ya. Si Andri nih mabuk-mabukan. Karena bernyanyi kan hal positif ya. Iya benar Kak. Positif kali. Kita ngerayu cewek. Iya, si Doan itu biar jangan geng motor dia di Belawan itu kan. Jauh ya Belawan ya. Dia ketuanya Bang. Atau Nick Enzo dia. Oke. Itu aja sih Kak, nanya-nanya pengalaman Kakak itu sangat banyak. Terima kasih lah sama orang Kakak sama Abang gitu. Belum. Udah habis. Belum. Terima kasih Kak. Dari Bang Andri nih. Ayo nih.
Kalau kami Kak, Reston Sumantri nggak bisa, si Doan Kak, yang Iya. anak di Iya, Doan. Doan dia Iya, bawa jadi yang dia- mewakilin. Yang mewakili Iya, dari mewakili. semuanya deh, nggak apa-apa deh. Karena kan sama-sama Simajunta, jago-jago kalau Simajunta Kak. Ah, Iya benar. Iya, Bang Ogi, Kebetulan aku yang tenornya terskip. sama-sama Aku terskip tenor. ya kalau masalah nyanyi ya betul. ayo dong. Iya Pernah lah. ikut Wah, paduan suara gitu juga ya. dia. Yang Ya enggak juga. Reston nggak ikut itu. aku mana ada. Tadi kan kita kan bahasa Bataknya, kita bicara bahasa Batak. Refne kemarin. Nah, wah. Si Doan jago tuh Kak. Coba tes Wan. Daripada menangis nanti semua di sini, lebih bagus jangan lah. Nyanyi lah dulu. Itu Daripada tetangga Tapi- tuh. Kayaknya Bang Ogi yang lebih enak nyanyinya kayaknya. Asik. Ayo Gi, Tuh. ayo Gi. Kenapa? Kak Herlin dan Bang Ogi lah, Kak Herlin dan Bang Ogi ganti-gantian gitu. Bikin aja, rap. Ayo Gi, itu Gi. Ref Boleh. the prayer. Wih, kali ya. berat kali. Mohon maaf, ini di rumah temanku, jadi nggak bisa terlalu kuat-kuat ya. Ref the prayer. Bang, sebentar, aku harus izin dulu ya. Bang Diki, aku nyanyi sedikit ya. Asik. Wih. Nyanyi lama-lama juga boleh. Tapi bareng Kak Herlin atau sendiri-sendiri? Bareng Kak Herlin ya? yang sok Bareng aja ya. Ah, ya. Sonya dari Sonya ya Kak ya? Sogniamo un mondo senza più violenza. Un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno di la mano vicino, simbolo di pace, di fraternità. Asik. Mantap. Keren. Pernah duet lagu ini kemarin ya Kak? Kenapa? Duet lagu ini kemarin Kak sama Bang Di Ogi. gereja, jangan lupa dilihat di mana Gi? Ya di YouTube-nya minggu depan. GKPI. Amin. Wih, siap-siap. Nanti kita subscribe ya. Kak. Nanti kita subscribe. Kakak main Minggu YouTube depan. juga sekarang ya Kak? Kak Erwin Kenapa? sekarang. Kak Erwin sekarang main Iseng-iseng YouTube juga aja ya Kak? itu. Iseng-iseng. Daripada nggak ada kegiatan COVID. Oke Kak. Udah. Itu sih Kak, makasih banyak Kak buat pengalamannya Kak. Oke, lebih kurang minta maaf ya. Oke Kak. Maaf makasih, Kak. telat. Kasih. Kami Kak yang udah Makasih. enak kali sama Kak Erwin. Erwin dan Bang Bang Ogi. Ogi. Makasih banyak Kak ya. Ya, bye. Thank you. Mau lihat teh. Mau lihat Tegoda.